Tulang hasda dan tulang punggung tangan kanan patah semua. Tulang lengan bagian atas juga retak. Ditambah lagi 3 buah tulang rusuk patah dan yang 12 buah lagi retak. Kata dokter untuk sembuh total butuh waktu 4 bulan. Dasar bodoh. Minta maaf padaku pun tidak ada gunanya. Sebenarnya apa yang ada di dalam kepalamu ini ya? Apa kau ingin jadi seperti orang-orang yang bertarung tanpa tahu apa itu Nen sebenarnya? Salah satu langkah saja, kau pasti sudah mati. Dasar keras kepala. Kau kira untuk apa sebenarnya Pak Wing mengajari kita? Tapi tadinya aku kira semua akan baik-baik saja. Memang aku telah beberapa kali menerima serangan, tapi asalkan tidak di tempat yang vital, pasti tidak akan mati. Begitu ya? Sebentar. Pak Wing. Pak Wing, mengenai itu, aku minta maaf. Minta maaf padaku pun tak ada gunanya. Apa sebenarnya yang ada di kepalamu itu? Apa kau ingin jadi orang-orang yang bertarung tanpa tahu apa itu Nen sebenarnya? Salah satu langkah saja kau pasti sudah mati. Iya, aku juga sudah mengatakan itu padanya. Syukurlah. Semua berakhir hanya dengan luka sebatas ini. Kau tidak apa-apa? Pak Wing, aku sungguh-sungguh minta maaf. Tidak akan kumaafkan. Kilua, apa kau tahu kira-kira berapa lama Gon bisa sembuh? Pak dokter bilang 2 bulan sembuh. Baiklah, mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan kau dilarang untuk bertarung. Aku juga tidak mengizinkanmu berlatih Nen ataupun mencari tahu hal-hal yang berkenaan dengan Nen. Kalaupun kali ini kau tidak bisa mematuhinya, tak ada lagi yang kuajarkan padamu. Bagaimana? Aku mengerti, pasti kupatuhi. Aku janji. Mana tangan kirimu? Itu ikatan sumpah. Kuharap dengan melihat itu kau tidak akan melupakan janjimu. Kilua, sini sebentar. Kilua, apa tujuan kalian berdua yang sebenarnya? Sebenarnya tidak ada tujuan yang penting. Seandainya tidak bertemu dengan Juicy dan Pak Wing, mulanya aku cuma bermaksud untuk mencari uang jajan. Sementara Gon datang ke sini untuk berlatih agar bisa bertarung dengan Hisoka. Hisoka? Itu penguntit yang menunggu kami di lantai 200. Ya, biarpun sepertinya kebanyakan peserta di kelas lantai 200 bertujuan untuk sampai ke lantai paling atas, tapi aku tidak begitu berminat. Kalau Gon, aku tak tahu juga. Biarpun di mulut dia bilang sudah puas, asalkan bisa bertarung dengan Hisoka. Tapi kalau melihat cara bertarungnya kemarin, itu kelihatannya dia sangat menikmati ketegangan saat bertarung. Ya, hebat! Sampai kapan Gon bisa terus menghindar seperti itu? Jumlah gasing yang saling berbenturan di ring sudah hampir mencapai 50 buah. Gon memang luar biasa. Dia bisa terus menghindar gerakan gasing yang tidak beraturan itu. Menghindar lagi, dan menghindar lagi. Sekitar 60 menit sudah berlalu. Gido yang telah mengeluarkan seluruh gasingnya pun kini hanya bisa ikut menyaksikan bersama penonton. Baiklah, kalau sudah seperti ini, kita saksikan saja sampai akhir. Sampai kapan kau bisa bertahan? Teruslah lakukan saja selama masih mampu. Iya. Bisa kurasakan. Sungguh mendebarkan. Petarung Gido, dia belum juga berhasil mendapatkan 1 poin yang terakhir. Dia belum apa-apa dan... Jangan ke situ. Gon tak bisa menghindar lagi. Jadi asalkan nyawanya masih bisa diselamatkan, dia menikmati pertarungan itu. Iya. Bukannya aku tidak punya sifat seperti itu juga. Karena itu aku bisa mengerti, tapi tidak salah kan? Ya, kalau aku masih milih-milih dulu waktu, tempat, dan lawannya. Sementara Gon, kalau sudah terlalu antusias, dia jadi tidak bisa berpikir panjang. Mungkin bisa jadi gawat.
Tapi Gon bukanlah tipe orang yang akan mengingkari janji yang sama untuk kedua kalinya. Jangan-jangan aku... Sudah terlambat. Karena kami sudah terlanjur mengetahuinya. Gon dan juga aku. Seandainya Anda menyesal telah mengajari kami dan memutuskan untuk mundur, paling-paling kami akan belajar dari orang lain atau mempelajarinya sendiri. Karena itu, Anda tidak perlu merasa bertanggung jawab. Lagi pula kakakku dan juga Hiyosoka adalah pengguna Nen. Cepat atau lambat, pada akhirnya aku dan Gon pasti akan sampai juga pada apa yang disebut Nen. Itu benar. Tapi... Selamat pagi. Pagi. Baiklah. Aku juga tidak punya niat untuk mundur di tengah-tengah. Lagi pula, masih ada hal yang ingin ku sampaikan. Killua, bagaimana kalau mulai hari ini kau berlatih bersama dengan Jushi di tempatku? Tidak usah sajalah. Aku tidak suka kalau harus mendahului. Nanti kalau Gon sudah memenuhi janjinya, kami baru akan mulai berlatih bersama-sama. Killua, sampaikan pada Gon kalau aku mengizinkannya berlatih Nen satunya lagi. Yang mempunyai arti membakar jiwa. Suruh dia terus berlatih Ten tiap hari. Hei Gon, Pau yang bilang. Hah? Apa maksud kata-katamu? Sudah kubilang kan? Kau masih mustahil untuk dikontrak. Kuakui kalau kau cerdas karena bisa menemukan kantor agen ini dengan kemampuanmu sendiri. Tetapi rasanya aku tidak mungkin merekomendasikanmu kepada para pelanggan yang penting. Memang benar, aku belum pernah melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Bukan itu maksudku. Aku tidak bermaksud untuk bilang kalau kau masih kurang pengalaman. Lagi pula ada juga pelanggan yang tidak keberatan pada para pemula. Tapi kau ini masih di bawah pemula. Apa maksudnya? Aku benar-benar telah memiliki kartu lisensi hunter. Ini benar-benar kartu asli. Ya, aku tahu itu benar-benar asli. Tetapi sayangnya ujianmu masih belum berakhir. Melihatmu saja aku sudah tahu. Apa? Apa yang terlihat olehmu? Apa? Di sebelahku ini. Kau tidak melihat apapun kan? Datanglah sekali lagi kalau kau sudah bisa melihat. Itu adalah syarat minimal di agen ini. Apa maksudnya? Aku tidak melihat apa-apa. Tetapi aku bisa merasakan adanya sesuatu yang secara samar-samar. Apa itu sebenarnya? Guru, jangan-jangan aku telah membangkitkan suatu monster yang tak terbayangkan. Aku masuk ya. Killua, aku tadi bermaksud untuk datang ke kamarmu. Kau, apa lukamu sudah sembuh? Sepertinya sudah sembuh sepenuhnya, sudah sempurna. Hanya dalam 1 bulan dia bisa sembuh dari cedera yang seharusnya baru pulih total setelah 4 bulan. Hei, kau ini aneh, benar-benar aneh, dasar anak liar. Tubuh macam apa yang kau punya itu? Hah? Mungkin karena aku rajin makan ini. Ikan kering. Iya. Badanmu mudah diurus ya?
Lalu apa maksudmu datang kemari, Kilua? Oh, iya. Lihat ini. Tiket? Iya, tapi bukan sekedar tiket biasa. Ini tiket pertarungan Hiyosoka. Pertarungan Hiyosoka sangat populer. Antrian tiketnya panjang sekali. Aku bisa dapat tiket karena aku juga bertarung dari kelas lantai 200. Tapi tahu tidak, tiketnya mahal sekali. Aku juga mendengar berbagai hal. Ternyata Hiyosoka itu memang bukanlah orang biasa. Dari 11 kali bertarung, 8 kali menang, 3 kali kalah. 6 kemenangan diantaranya KO. Katanya dalam setiap KO lawannya mati. 3 kekalahannya itu semuanya karena tidak datang di pertarungan. Benar-benar orang yang aneh. Pendek kata, asalkan Hiyosoka datang dalam setiap pertarungan, dia tidak akan kalah. Benar. Ditambah lagi, Masih ada lagi. dari 11 pertarungan hanya ada 4 poin yang berhasil direbut lawan darinya. Cuma 1 kali down dan 3 hit. Dalam hal kemampuan tidak diragukan lagi. Dia setingkat dengan Floor Master. Wah, susah juga ya. Dasar, sedikit pun wajahnya tidak tampak kesusahan. Lalu lawan pertarungan kali ini bernama Castro. Dari 4 poin yang bisa didapatkan dari Hiyosoka, 3 poin diantaranya didapatkan oleh Castro. Bisa dibilang ini adalah pertarungan bersejarah. Dengan melihat pertarungan ini, keuntungan kita paling tidak akan bisa menganalisa cara bertarung Hiyosoka. Tapi apa boleh ya? Hah? Kau ingat kan, aku masih punya janji dengan Pak Wing. Kamu ini sudah pasti tidak apa-apa. Kita ini kan hanya sekedar melihat pertarungan saja. Tidak boleh. Melihat pertandingan bisa disamakan dengan mencari tahu mengenai Nen. Kalau Killua tidak apa-apa, tapi Gon, kau harus konsentrasi untuk menyembuhkan diri selama 1 bulan lagi. Iya, aku mengerti. Nah, camkan itu. Memangnya dia penguntit. Kilua, Apa boleh Liftnya akan segera buat. naik. Biar pertarungannya direkam saja dan aku akan pergi sendiri untuk melihatnya. Liftnya akan segera naik. Bagaimanapun juga 1 lembar tiket ini harganya 150.000 jenny. Mestinya dengan Liftnya lembar akan tiket ini segera aku bisa naik. beli 1000 kotak kokrobun. Liftnya akan segera naik. Nah, sampai jumpa. dah. Sepertinya dia mematuhi kata-kataku dan terus konsentrasi untuk makin mengenali dirinya sendiri. Bayangan aura yang mengalir perlahan dari tubuh mereka dalam keadaan normal telah mengatakan hal itu. Aura mereka yang bagaikan sungai besar yang tenang. Tak boleh begini. Kenapa justru perasaanku sendiri yang jadi kacau? Saatnya pertarungan. Akhirnya, hari ini kita bisa menyaksikan pertandingan yang pasti akan sangat menegangkan. Yang akan bertanding hari ini adalah Hiyosoka melawan Castro. Ya, ini adalah arena pertarungan. Coba saksikan betapa banyaknya jumlah penonton. Padahal pertarungan baru akan dimulai 1 jam kemudian. Tapi kursi penonton telah dipenuhi. Petarungnya adalah ahli sulap dan dewa maut Hiyosoka yang mempunyai catatan 8 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Yang semuanya disebabkan karena dia tidak hadir dalam pertandingan. Lawannya adalah Castro, ahli bela diri yang mencatat prestasi 9 kali menang dan 1 kali kalah. Bagaimana hasil pertandingan ini? Kokorobukun habis terjual. Iya, maaf sekali. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Itu karena 2 hari yang lalu ada seseorang yang memborong semuanya sampai habis. 2 hari yang lalu ya? Itu kan aku sendiri. Nanti baru akan datang 2 minggu lagi. Hah? Ya sudahlah, aku beli jus dukonomi saja ya. Terima kasih banyak. Sekarang mari kita dengarkan apa komentar petarung Castro saat diwawancarai. Bagaimana ya? Sama sekali aku tidak merasakan tekanan karena aku harus memenangkan 1 kemenangan ini. Apa Anda yakin akan menang Tadinya aku pertarungan kira melawan orangnya Hiyosoka besar hari ini? seperti Kalau gorila. tidak yakin, aku tidak akan bertarung. Akan kuperlihatkan kalau aku benar-benar berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Sombong Terima juga kasih dia. dan semoga sukses ya. Sama-sama. Kalau melihat sikapnya, apakah kepercayaan dirinya itu beralasan Begitulah atau wawancara tidak? kami dengan Castro. Akan kupastikan sendiri. Kenapa tiba-tiba ada gelas jus?
Itu dia. Ada perlu apa denganku? Apa? Tidak ada. Aku yakin tadi dia duduk di kursi itu. Kenapa tahu-tahu? Mungkinkah dia membuka pintu dengan cepat tanpa kusadari, lalu menyelinap dan berdiri di belakangku? Tidak, itu mustahil. Aku baru mengalihkan pandanganku dari pintu setelah dia memanggil dari belakangku. Waktunya begitu singkat. Bagaimana caranya dia? Tidak, aku cuma ingin minta tanda tangan darimu saja. Jadi... Itu suatu kehormatan bagiku, Kilua. Hah? Aku telah periksa tentang saingan sesama peserta di lantai 200. Apa anak yang bernama Gon tidak bersamamu? Wah, semua sudah terbongkar ya. Apa kau memata-mataiku sebagai lawan? Tidak memata-matai, aku cuma ingin melihatmu dari dekat saja. Begitu? Lalu, bagaimana kesanmu mengenai diriku? Lumayan juga. Terima kasih. Cara Kilua menghilangkan keberadaannya cukup hebat. Tapi tak ada artinya kalau kau tak melakukan itu sejak sebelum sampai di lantai ini. Kalau hawa keberadaan anak sehebatmu tiba-tiba menghilang, siapapun juga pasti akan waspada. Jadi, kau telah memantau keberadaanku sejak aku baru naik ke lantai ini ya? Begitulah. Boleh aku lewat? Silakan. Castro, yang barusan itu bagaimana cara melakukannya? Sayang sekali, aku tak bisa memberitahukannya. Karena ada kemungkinan suatu saat nanti kau akan bertarung denganku. Tenang saja. Aku tidak bermaksud untuk bertarung lagi di sini. Benarkah? Auramu tidak mengatakan itu, Kilua. Aku cuma bercanda. Akan kutunjukkan jawabannya di pertandingan nanti. Oh iya, kau mau minta tanda tangan? Tidak usah. Lagi pula aku lupa bawa kertas. Sampai nanti. Kilua, kutunggu di Battle Olympia. Kalau kau pasti bisa. Dasar. Padahal sudah aku bilang aku tidak mau. Penonton sekalian, inilah yang telah kita nanti-nantikan. Tak lama lagi pertarungan terbesar abad ini antara Hisoka melawan Castro akan segera dimulai. Kedua peserta telah bersiap di tengah ring untuk memulai pertarungan. Siapakah yang akhirnya akan memenangkan pertarungan mereka setelah 2 tahun berlalu ini? Apakah Hisoka ataukah Castro? Ini adalah pertarungan yang bersejarah. Hisoka, kalau saat itu tidak menerima sambutan darimu, mungkin aku takkan pernah jadi skuad ini. Memangnya siapa yang jadi kuat? Ku beritahu ya, setelah dikalahkan olehmu dalam 9 pertarungan berikutnya, aku takkan pernah bertarung dengan kekuatan penuh satu kali pun. Karena semuanya itu tak lebih dari olahraga pemanasan sebelum mengalahkanmu. Baguslah kalau begitu. Tapi, memangnya kau mampu bertarung sampai membuatku merasa tertantang? Aku yakin tidak bisa. Bagaimana? Kau yakin? Tentu saja. Nah, inilah pertarungan antara Hisoka melawan Castro. Mulai! Ayo! Tangan kanan. Sama. Itu seperti saat tiba-tiba dia berada di belakangku. Tapi bagaimana caranya? Castro langsung mulai melakukan serangan. Tanpa bisa menghindari pukulan Castro yang begitu cepat, Hisoka kecurian poin. Bertarunglah dengan serius. Hisoka, aku berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Kali ini akan kuhajar kau. Jangan buru-buru. Yang menentukan mau serius atau tidak itu bukanlah kau. Tapi aku sendiri yang menentukannya.